warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siva Aulia dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Bekasi. Video ini dibuat untuk memenuhi proyek UTS mata kuliah Metodologi Penelitian dengan dosen pengampu yaitu Ibu Ayu Nur Amalia, MPD. Video kali ini saya akan membahas tentang penelitian pengaruh penggunaan gadget terhadap perilaku sosial siswa di SMPN 144 Jakarta. Ini bab 1 yaitu pendahuluan, di mana di sini ada latar belakang. Kemajuan teknologi adalah suatu hal yang tidak dapat kita hindari. Karena seiring perkembangan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi akan selalu muncul. Inovasi-inovasi teknologi pun diciptakan oleh manusia dengan maksud mempermudah aktivitas manusia dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari manusia yang sekarang menjadi sebuah keharusan untuk mempunyai atau menguasai teknologi. Dengan teknologi, semua aktivitas manusia yang rumit menjadi mudah. Sebagaimana contoh adalah gadget yang pada saat ini sudah menjadi konsumsi masyarakat. Dengan gadget jarak yang jauh menjadi dekat, mudah mengakses segala jaringan di internet, bahkan dunia pun dengan teknologi menjadi sangat kecil, karena dengan gadget kita dapat berkomunikasi dengan semua orang di seluruh penjuru dengan penggunaan gadget. Saat ini pula penggunaan gadget dari kalangan anak-anak, remaja hingga dewasa, mulai dari yang harganya Rp200 hingga harganya mencapai puluhan juta rupiah. Pada dasarnya, gadget itu sendiri merupakan alat ciptaan manusia untuk membantu manusia, dan gadget itu sendiri dikontrol oleh manusia dan untuk mempermudah manusia berkomunikasi dengan orang-orang yang lokasinya jauh. Tetapi sekarang malah kebanyakan manusia yang sudah tidak bisa mengontrol diri mereka untuk menggunakan gadget itu sendiri dan malah mengakibatkan dampak yang tidak baik bagi kehidupan mereka. Salah satunya adalah sekarang manusia menjadi memiliki ketergantungan terhadap gadget itu sendiri, sering merasa kehilangan ketika gadget yang dimilikinya itu ketinggalan atau lupa terbawa. Dengan terus-menerus menggunakan gadget yang dimilikinya, lama-kelamaan manusia menjadi kurang peduli dengan lingkungan di sekitarnya, menjadi lebih malas dalam melakukan kegiatan atau aktivitas, menjadi kurang konsentrasi karena hanya terlalu fokus dengan gadget yang ada di tangannya. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Dari semua masalah, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu semakin berkembangnya ilmu teknologi informasi dan komunikasi mengakibatkan perubahan pada perilaku sosial siswa. Yang kedua, penggunaan gadget berlebih mengakibatkan banyaknya pengaruh negatif yang timbul. Yang ketiga, kurangnya komunikasi yang aktif antara siswa dan guru atau siswa dengan siswa karena banyaknya pengguna gadget. 4. Gadget merupakan siswa menjadi tidak fokus pada pelajaran di sekolah. Dan yang kelima yaitu penggunaan gadget yang tidak tepat mengakibatkan turunnya prestasi belajar di sekolah. Selanjutnya, pembatasan masalah. Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, menjaga agar penelitian lebih fokus dan tidak menimbulkan salah penafsiran, maka diperlukan adanya pembatasan masalah. Oleh karena itu, penelitian dibatasi pada sikap dan perilaku sosial yang menyimpang akibat penggunaan gadget smartphone di SMPN 144 Jakarta. Rumusan masalahnya, berdasarkan identifikasi masalah, penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh pemakaian gadget terhadap perilaku sosial siswa di SMPN 144 Jakarta. Dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemakaian gadget terhadap perilaku sosial siswa di SMPN 144 Jakarta. Manfaat dari penelitian ini yaitu menjadi dua. Yang pertama yaitu secara teoritik, dan yang kedua secara praktis. Secara teoritik, sebagaimana sumbangan karya ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta mengenai pengaruh pemakaian gadget terhadap perilaku sosial siswa. Sebagaimana pijakan bagi peneliti lainnya, menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh pemakaian gadget terhadap perilaku sosial siswa. Dan yang kedua yaitu secara praktis,
bagi guru dan orang tua untuk selalu memperhatikan siswa dan putra atau putrinya terutama tentang pengaruh pemakaian gadget smartphone. Bagi penulis adalah untuk dapat mengetahui pengaruh pemakaian gadget terhadap perilaku siswa. Bagi pihak lain dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dalam memecahkan suatu masalah, baik bagi para peneliti maupun orang-orang atau instansi yang menerapkan hasil penelitian tersebut. Dan bagi pihak sekolah membantu dan menentukan kebijakan-kebijakan atau keputusan yang nantinya akan diambil dalam menyelesaikan suatu masalah yang sedang dihadapi. Selanjutnya bab 2 yaitu tinjauan pustaka atau kajian teori. Sini yang pertama ada landasan teori. Teori-teori interaksi sosial dari beberapa penyelidikan yang dilakukan oleh para ahli, ada beberapa teori interaksi sosial sehingga proses interaksi sosial berlangsung secara lancar dan terus-menerus. Para ahli dengan teorinya tentang proses interaksi sosial yang dimaksud adalah yang pertama menurut Robert F. Belus menganalisis proses interaksi sosial secara terperinci sebagai berikut. Yang pertama ada aspek-aspek proses interaksi sosial dan yang kedua ada fase-fase dalam proses interaksi sosial. Dan menurut Haberner menyatakan interaksi sosial adalah suatu hubungan antara dua atau lebih individu manusia di mana kelakuan individu yang satu mempengaruhi, mengubah, dan memperbaiki kelakuan individu yang lain atau sebaliknya. Dan menurut George C. Homans menguraikan teori bahwasanya interaksinya dengan terperinci sebagai berikut, yaitu yang pertama ada sumber-sumber penyusunan teori. George C. Homans menyusun teori interaksi berdasarkan penyelidikan dari ahli lainnya. Selanjutnya yaitu penelitian yang relevan. Dalam penelitian yang penulis akan teliti ini ada penelitian yang relevan sebagai bahan acuan penulis antara lain yaitu rujukan yang pertama dari Nessie Aryani Fajrin yaitu sama-sama meneliti pengaruh penggunaan gadget handphone dan perbedaannya yaitu variabel Y meneliti pola pemikiran remaja di era globalisasi. Dan yang kedua yaitu dari Ina Astari Utaminingsih sama-sama meneliti pengaruh penggunaan gadget handphone. Perbedaannya yaitu variabel Y meneliti interaksi sosial remaja. Dan yang ketiga ada Anggit Purnomo. Metode penelitian sama-sama menggunakan penelitian kuantitatif dan sama-sama mengidentifikasi masalah kecanduan gadget atau mobile phone. Nah, perbedaannya yaitu dalam penelitian ini adalah alat ukur yang digunakan yaitu menggunakan skala empati. Dan yang keempat yaitu ada Kursivy. Penelitian ini mempunyai persamaan pada tujuan penelitian yaitu untuk mengukur seberapa besar pengaruh handphone terhadap remaja. Dan perbedaannya dalam penelitian ini metodologi penggunaan pendekatannya yaitu kualitatif deskriptif. Selanjutnya kerangka berpikir. Gadget menurut Merriam-Webster yaitu an of those small mechanical of electronic device with practical use but often switch off external novelty, yang artinya adalah sebuah perangkat mekanik atau elektronik dengan penggunaan praktis tetapi sering diketahui sebagai hal baru. Selain itu, dewasa ini gadget lebih merupakan suatu media atau alat yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Gadget semakin mempermudah kegiatan komunikasi manusia, ini kegiatan komunikasi semakin berkembang, semakin lebih maju dengan munculnya gadget. Salah satu hal yang membedakan gadget dengan perangkat elektronik lainnya adalah unsur kebaruan. Artinya, dari hari ke hari, gadget selalu muncul dengan menyajikan teknologi terbaru yang membuat hidup manusia menjadi lebih praktis. Contoh gadget misalnya yaitu handphone. Penggunaan gadget dapat memberikan dampak negatif dan positifnya. Dampak negatif penggunaan gadget adalah ketergantungan, pemborosan, tindak kriminal, dan lain sebagainya. Sedangkan dampak positifnya adalah dapat menambah ilmu, menambah wawasan, banyak teman, metode pembelajaran baru, dan kreatif. Dan di sini pula penulis mengkhususkan kepada gadget atau handphone di mana penggunaan handphone di SMPN 144 Jakarta dapat berpotensi berpengaruh perilaku sosial siswa seperti perilaku menyimpang yang dilakukan oleh akibat penggunaan handphone tersebut. Selanjutnya hipotesis penelitian, di sini ada HO dan HI. HO yaitu tidak terdapat dampak penggunaan gadget terhadap perilaku sosial siswa di SMPN 144 Jakarta.
HI, yaitu terdapat dampak-dampak penggunaan gadget terhadap perilaku sosial siswa di SMPN 144 Jakarta. Lanjut ke bab 3, yaitu metodologi dan sistematika penulisan, yaitu yang pertama ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode yang data penelitiannya berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif yang bersifat non-eksperimental, yaitu penelitian survei. Penelitian survei digunakan untuk mengumpulkan informasi berbentuk opini dari sejumlah besar orang terhadap topik atau isu-isu tertentu. Ada 3 karakter utama dari survei. Yang pertama yaitu informasi dikumpulkan dari sekelompok besar orang untuk mendeskripsikan beberapa aspek atau karakteristik tertentu seperti kemampuan, sikap, kepercayaan, pengetahuan dari populasi. Yang kedua yaitu informasi dikumpulkan melalui pengajuan pertanyaan atau umumnya tertulis walaupun bisa juga lisan dari suatu populasi. Dan yang ketiga yaitu informasi diperoleh dari sampel bukan dari populasi. Tujuan utama dari survei adalah mengetahui gambaran umum karakteristik dari populasi. Selanjutnya populasi dan sampel penelitian. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini seluruh siswa atau siswi SMPN 144 Jakarta yang berjumlah 307 siswa. Di bawah ini data siswa atau siswi SMPN 144 Jakarta. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua data yang ada pada populasi, misalnya keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu, sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif atau mewakili. Maka dari itu yang diambil dari sampel adalah kelas 7, kelas 8B yang berjumlah 36 siswa dengan menggunakan metode cluster sampling atau area sampling adalah teknik sampling daerah yang digunakan untuk menemukan sampel bila objek yang akan diteliti sumber data sangat luas. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada pertanyaan boleh bertanya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.